Oke, baiklah. Ya, coba ini kita perbesar dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu PPT-nya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Saya. Nah, coba kita lihat apa itu yang disebut dengan latar belakang atau riset background. Nah, jadi kalau kita ambil dari beberapa kutipan ya tentang apa itu latar belakang. Nah, jadi eh, pertama menjelaskan masalah yang diteliti ya, menjelaskan masalah yang diteliti. Itu makanya sering disebut dengan latar belakang masalah. Tentu semua aspek yang dijelaskan. Nah, kemudian mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian. Jadi artinya eh, sebenarnya secara implisit itu sudah tergambar di dalam apa yang disebut dengan biasanya urgensi, ya, untuk apa penelitian itu dilakukan. Kemudian juga menjelaskan secara lengkap topik penelitian dan alasan melakukan penelitian tersebut, ya. Jadi sebenarnya di latar belakang itu juga ya menggambarkan daripada topik atau judul penelitian atau tesis di dalam konteks ini. Nah, jadi itu semua juga harus tersusun dalam eh, suatu fenomena ya, tersusun secara sistematis dalam suatu fenomena yang menarik tentunya untuk diteliti. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di dalam latar belakang itu ada ditunjukkan masalah, ada urgensinya, ya. Kemudian untuk apa dilakukan penelitian, kemudian mengapa penelitian itu perlu dilakukan, ya. Nah, untuk ini nanti kita lihat, ya, mengapa atau untuk apa penelitian itu dilakukan. Ini dia, ya. Coba kita lanjutkan.
Nah, jadi memang secara umum bahwa latar belakang itu merupakan merupakan subbagian dari pendahuluan, ya. Jadi di mana bab satu itu biasanya pendahuluan, maka mungkin 21 atau A atau bagaimana penomorannya, ya. Jadi dia sub dari introduction, ya. Nah, dalam hal ini, ya, eh, dalam semua penelitian, baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif maupun yang campuran, ya, itu akan didahului oleh latar belakang. Karena sebenarnya di latar belakang inilah, ya, semua ditulis untuk apa, mengapa, ya. Kemudian apa yang ingin dicari segala macam itu tertulis di latar belakang. Nah, coba kita lihat, ya, secara lebih terperinci apa saja yang harus ditulis dalam suatu latar belakang penelitian itu. Nah, yang pertama yaitu penjelasan umum, ya. Nah, apa ini? Seperti apa ini yang dimaksud dengan penjelasan umum? Nanti akan kita lihat, ya, lebih jelas. Nah, kemudian eh, fenomena gap atau masalah aktual atau isu-isu terkini, ya. Kemudian ada riset gap. Jadi dalam hal ini bicara tentang gap jelas, ya, ada fenomena gap, ada riset gap. Apa bedanya? Ya, untuk apa ini masing-masing? Ya, kita lihat nanti satu persatu. Yang keempat, yaitu teori yang digunakan. Karena bagaimanapun pernyataan-pernyataan, ya, atau statement-statement yang kita kemukakan di dalam latar belakang itu harus dibuktikan, harus diperkuat dengan bukti-bukti berupa teori-teori atau hasil-hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya yang relevan. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk apa, ya, penelitian dilakukan? Apa yang disebut dengan pentingnya masalah atau penelitian? Tentu secara logika, ya, bahwa mengapa penelitian itu dilakukan dengan mengorbankan resources atau sumber daya, tentu karena penting, ya. Dan kemudian, ya, dalam hal ini kita perlu memberikan argumentasi-argumentasi yang menunjukkan memang itu penting. Itu yang disebut dengan justifikasi penelitian. Nah, kemudian selanjutnya state of the art, ya. Nah, bisa jadi untuk mendukung argumentasi-argumentasi yang ada, kita ambil penelitian-penelitian sejenis dari para peneliti sebelumnya. Namun demikian, harus diceritakan apa bedanya tesis kita ini dari peneliti-penelitian terdahulu yang biasanya itu sudah kita susun, ya, dalam satu tabel apa yang disebut dengan penelitian sebelumnya. Nah, maka justru itu di penelitian sebelumnya terdahulu itu harus ada tabel atau kolom persamaan, perbedaan. Apa persamaan skripsi kita ini dengan penelitian sebelumnya? Apa perbedaannya? Meskipun nanti mungkin ya variabelnya sama, ya. Nah,
Jadi secara keseluruhan, apa perbedaan tesis ini dengan penelitian sebelumnya? Itulah yang disebut dengan state of the art. Jadi kita menunjukkan bahwa memang ya tidak sama penelitian kita dengan seluruh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan novelty penelitian, kebaruan, ya. Maka sebenarnya suatu masalah perlu diteliti karena memang kita tidak memiliki informasi untuk solusi masalah tersebut, kan begitu. Kalau memang ada kita punya informasi untuk ya memfix masalah itu, tentu tidak perlu melakukan suatu penelitian. Tetapi ini kan tidak ada, maka kita melakukan inquiry, ya kita melakukan pencarian, kita melakukan penelitian. Maka temuan itu nanti ya akan menutup celah yang ada. Jadi apa yang menjadi menutup celah yang ada itu, itulah yang disebut dengan kebaruan. Ada sesuatu yang baru yang ditemukan, atau istilah yang paling sering digunakan adalah novelty penelitian. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat yang ideal dalam latar belakang itu, dia sudah menceritakan penjelasan umum yang biasanya itu berupa simptom, kemudian fenomena gap, kemudian ya riset gap, kemudian teori yang digunakan, penguat, kemudian pentingnya masalah penelitian. Kemudian ada state of the art, ada novelty penelitian. Coba kita lihat satu persatu. Penjelasan umum. Jadi yang dimaksud dengan penjelasan umum terkait dengan bidang penelitian yang diminati. Ya. Nah, dalam hal ini simptom dalam penelitian kuantitatif deduktif, hakikat normatif atau ideal, premis atau asumsi dalam penelitian kualitatif induktif. Nah, mengapa dikatakan dengan penjelasan umum? Ya, atau dalam hal ini sering disebut dengan simptom, ini adalah suatu gejala yang muncul di permukaan. Bisa kita amati, bisa kita lihat. Atau mungkin ada fakta datanya. Tetapi hanya mengetahui simptom tidak cukup. Ya, karena bagaimana kita bisa dengan tepat untuk mengatasi simptom karena sifatnya umum kan begitu. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan pendalaman. Ya, pendalaman-pendalaman atau dengan kata lain itu yang dilakukan dengan itu yang disebut dengan identifikasi masalah. Kita cari ya kaitannya satu sama lain dengan bukti-bukti segala macam, maka nanti akan ketemu apa yang disebut dengan masalah. Atau mungkin sering disebut juga dengan akar masalah. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, ya, SDM, dalam suatu organisasi, pegawai atau karyawan, ya, masuk hari ini kerja, mungkin bulan depan sudah keluar. Masuk lagi, bulan depan keluar. Masuk lagi yang lain, bulan keluar. Ini berarti dapat kita katakan bahwa turnover perputaran karyawan di organisasi atau perusahaan tersebut tinggi. Ya, tinggi.
Nah, apakah ini yang menjadi masalah? Tentu perlu lagi kita dalami agar nanti solusi atau informasi yang kita cari itu bisa tepat atau akurat, ya. Karena sebenarnya tonopering ini hanyalah suatu penjelasan umum atau simptom atau gejala. Nah, maka untuk ini kita lakukan pendalaman-pendalaman, ya, mungkin wawancara bisa jadi, atau kita cari penelitian-penelitian sebelumnya, atau laporan-laporan segala macam kita kaitkan, ya. Apakah mungkin ini developer ini karena apa namanya reward yang kurang baik, ya? Apakah mungkin apa namanya kepemimpinan yang kurang baik, atau mungkin bisa jadi karena eh, kondisi fisik, ya, kondisi fisik yang kurang baik, atau apa saja? Ini kan bisa jadi semua ini. Tapi kita belum tahu pasti yang mana. Nah, maka untuk inilah kita coba ambil, ya, informasi-informasi baik dari laporan-laporan atau dokumen atau mungkin penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan gejala, ya, gejala turnover yang tinggi tersebut. Nah, jadi bisa jadi mungkin bahwa yang menjadi masalah adalah keterlibatan karyawan yang rendah, ya. Jadi keterlibatan itu yang menjadi masalah berdasarkan fakta-fakta bukti-bukti yang ada. Nah, jadi itu yang disebut tadi dengan penjelasan umum. Maka kemudian kita coba cari, ya, fakta-fakta tentang keterlibatan ini, ya. Ada yang tidak ideal di sana, ada yang diharapkan tidak sesuai, atau dengan kata lain itulah yang disebut tadi dengan yang kedua, ya, fenomena gap ini, fenomena gap. Nah, sering di dalam tesis langsung dikatakan bahwa kinerja karyawan masalah. Tapi kalau kita dalam-dalami bisa jadi bukan kinerja itu masalahnya, itu hanyalah suatu gejala yang muncul di permukaan berdasarkan eh, apa namanya observasi yang kita lakukan. Kan perlu dipertanyakan, ya, dalam aspek SDM itu kira-kira apa penyebab, ya, atau kira-kira apa dampak kalau kinerja ini kurang baik, atau bersumber dari mana itu, ya? Apakah disiplin, apakah dari motivasi yang kurang, ya, apakah dari eh, apa dorongan atau efisiensi dari karyawan yang rendah dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan terus buru-buru mengatakan bahwa yang menjadi masalah adalah kinerja karyawan. Coba dilihat dulu. Nah, jadi semua proses-proses itu yang dikatakan tadi, yang kita uraikan, itulah yang disebut dengan identifikasi masalah.
Itu dia, ya. Nah, itu adalah apa yang dikatakan tadi dengan fenomena gap. Nah, bisa juga di dalam latar belakang itu kita kemukakan reset gap. Jadi ada celah-celah dari riset-riset sebelumnya yang perlu untuk diperbaiki. Nah, jadi dalam hal ini di dalam suatu latar belakang bisa saja yang dikemukakan adalah fenomena gap, bisa juga hanya riset gap, ya. Tapi bisa juga dikemukakan dua-dua agar lebih lengkap. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah teori yang digunakan. Jadi biasanya ini dalam penelitian-penelitian kuantitatif adalah ya penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan atau pengaruh antar variabel, ya pengaruh antar variabel di mana biasanya variabelnya sama dengan variabel tesis kita. Kalau kita katakan A, B berpengaruh, maka dalam hal ini harus didukung oleh hasil-hasil penelitian yang kita ambil dari jurnal-jurnal, di mana itu inline dengan apa yang kita nyatakan tersebut. Itu yang dikatakan dengan teori yang digunakan. Coba kita lihat ya, ini tadi eh, fenomena gap ya. Jadi ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Zygmunt nih, bahwa masalah itulah gap, ya, masalah itu gap. Problem mean gaps. A problem occurs when there is a difference between the current condition and a more probable set of a condition. In other words, a gap, ya, exists between the way things are now and the way the things, ya, and the way that things could be better, ya. Jadi artinya bahwa masalah terjadi bila ada perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang lebih diinginkan, ya, more preferable, atau dengan kata lain, suatu gaps ya terjadi antara apa yang sekarang terjadi ya dengan apa yang seharusnya lebih baik. Jadi yang jelas problem itulah yang disebut dengan gap ya. Problems mean gaps ini. Nah, eh, gap itu dapat muncul dari sejumlah hal. Tuh, ya. Nah, ini tadi penjelasan-penjelasannya ya sudah kita jelaskan. Kita lanjut. Nah, bentuk lain fenomena gap ya adanya kesangsian atau keraguan terhadap sesuatu.
Ya, kita ragu-ragu apakah memang ini jalannya, apakah memang ini langkahnya, maka itu bisa kita eh, yakinkan melalui suatu penelitian. Atau dengan kata lain, itulah fenomena gapnya, ya, keraguan-raguan tersebut. Nah, kemudian ada suatu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan ini kita belum tahu dampaknya, ya. Maka kita lakukan penelitian. Jadi perubahan kebijakan itu adalah merupakan suatu fenomena gap. Nah, di samping itu, peluang-peluang bisnis yang ada perlu kita cermati dengan lebih baik. Maka perlu dilakukan suatu riset atau penelitian. Ini ya disebut juga dengan fenomena gap. Ya, jadi dalam hal ini di samping dasein das solen tadi, gap itu juga bisa berupa keraguan-raguan, ya, bisa perubahan kebijakan, ya, bisa juga adanya peluang-peluang yang muncul, ya, terutama dari eh, aspek-aspek bisnis yang sedang berjalan. Nah, peneliti harus memahami situasi bisnis untuk mengidentifikasi gejala-gejala utama. Selanjutnya, masalah-masalah utama ya dapat dikenali dari gejala-gejalanya. Artinya apa? Ya, bahwa sebaiknya kita ungkap dulu gejala-gejala yang ada ya di dalam menulis latar belakang. Baru kemudian kita cari apa yang menjadi gapnya, ya. Masalah apa yang perlu dijawab atau masalah apa yang perlu dicari solusinya, ya. Seperti itu apa yang disebut dengan Zygmunt ini, ya. Nah, mendapatkan kesadaran mengenai kondisi yang relevan dan apresiasi terhadap situasi seringkali memerlukan penelitian yang bersifat eksploratif. Peneliti terkadang menerapkan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendefinisikan masalah dengan lebih baik. Ya, ini dia. Jadi di dalam kita menulis latar belakang, ya, itu berarti sebenarnya kita sudah melakukan suatu penelitian eksploratif, eksplorasi, mencari untuk menjelaskan tentang masalah tadi. Ya, tentu itu kita mulai dari simptom tadi, gejala tadi. Kita melihat gejala, lalu kita melakukan eksplorasi atau masuk kategori penelitian kualitatif sehingga nanti kita ketemu apa yang menjadi masalah. Maka sebenarnya, ya, maka sebenarnya itu tesis-tesis itu pada umumnya adalah penelitian campuran mixed method. Jadi jangan dikatakan bahwa ini penelitian kuantitatif, enggak, campur sudah, ya. Karena waktu kita mengeksplorasi dalam rangka menjelaskan atau menemukan atau mengidentifikasi masalah, kita melakukan suatu penelitian eksploratif yang tentunya itu bersifat kualitatif. Ini caranya bisa dengan wawancara, ya,
Bisa juga dengan diskusi-diskusi dengan pengambil keputusan, ya, interview with industry expert, ya, analysis of secondary data, dan mungkin, ya, beberapa riset-riset kualitatif seperti focus group. Nah, ya, ingatlah bahwa semua masalah mempunyai gejala, ya. Perlu diingat, semua masalah mempunyai gejala seperti halnya penyakit manusia didiagnosis melalui gejala. Artinya apa? Di dalam latar belakang itu jangan ujuk-ujuk muncul masalah, nggak tahu kita dari mana. Dalam penelitian ini masalahnya adalah ini. Jadi dia ujuk-ujuk muncul, ya. Orang pun jadi kurang yakin bahwa ini yang menjadi masalah. Maka justru itu seperti dikatakan di sini bahwa semua masalah mempunyai gejala. Seperti halnya penyakit manusia didiagnosis melalui gejala. Jadi di sini peneliti harus memiliki keyakinan kuat bahwa penelitiannya menyelesaikan masalah nyata dan bukan gejala yang dangkal. Itu dia, ya, Bapak Ibu, ya. Ketika sebuah perusahaan mengamati ketidakefektifan periklanan, kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya kesadaran merek, citra merek yang buruk, atau penggunaan media yang salah. Ya, jadi sebenarnya bukan, ya, di periklanan itu yang menjadi masalah, tetapi rendahnya kesadaran merek atau medianya atau citranya yang tidak baik. Ya, nah. Tadi kita sudah mengetahui apa itu yang dikatakan dengan fenomena gap. Ya, fenomena gap yang itu biasanya berasal dari gejala atau simptom. Nah, dalam konteks fenomena gap, kita biasanya akan mencari data-data, laporan-laporan, dokumen, dan lain sebagainya. Ya, atau bisa jadi juga kita melakukan apa yang disebut dengan, ya, penelitian pendahuluan. Itu dia kalau fenomena gap. Tapi pada umumnya kalau untuk menunjukkan fenomena itu bisa kita umumnya dari dokumen-dokumen, dari laporan-laporan dan lain sebagainya. Untuk didalami nanti apa yang menjadi fenomena gapnya, ya. Nah, yang kedua, apa yang disebut dengan riset gap? Berarti gap itu berasal dari riset-riset sebelumnya, ya. Atau biasa ini disebut dengan celah riset. Berarti riset-riset sejenis yang ada sekarang ini masih ada kekurangan. Ada yang perlu masih diisi. Kan karena ada celah, makanya perlu diisi. Itu yang disebut dengan riset gap. Jadi bukan daripada fenomena-fenomena yang ada. Itu. Nah, riset gap adalah adanya keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Jadi memang bagaimanapun sulit untuk atau hampir tidak ada suatu penelitian itu yang sempurna, tidak ada, ya. Selalu saja ada kurangnya. Nah, ini memunculkan suatu celah kosong, ya. Kemudian eh, ada juga yang hasil penelitiannya belum lengkap.
atau belum sempurna. Maka ini adalah menjadi celah untuk dimasuki, ya. Atau inilah celah ya yang dapat digunakan sebagai argumentasi untuk melakukan penelitian selanjutnya, ya. Nah, seperti dikatakan oleh Fauziah ini, ya, bahwa riset gap disebut di latar belakang masalah kesenjangan dijadikan bahan atau ide penelitian. Gap atau celah berarti ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Terdapat ruang untuk melakukan investigasi atau inquiry, ya. Nah, jenis-jenis daripada riset gap dapat kita lihat di sini ada yang disebut dengan teori gap, ya, teori gap. Jadi dalam hal ini ada celah teori yang dapat diisi tentu dengan teori yang baru, kan begitu. Kalau teorinya di teorinya itu ada celah, tetap dalam hal ini maka perlu teori yang baru untuk menutupi celah tersebut atau agar diperoleh suatu teori yang memang cocok, ya. Tiadanya teori atau penjelasan konseptual bagi praktek manajemen yang berjalan. Jadi artinya bisa suatu ada praktek-praktek manajemen dilakukan, tetapi nggak bisa dijelaskan secara teoritis, ya. Maka di dalam hal ini menjadi celah untuk mengembangkan suatu teori. Dengan kata lain, ini menjadi celah untuk melakukan suatu riset. Nah, tidak ada, ini suatu artikel, tidak ada atau sulit menemukan teori atau konsep teoritis yang dapat menjelaskan perspektif ilmu pengetahuan dari praktek manajemen tersebut. Ya, nih contoh ini kita lihat, kita kutip dari artikel jurnal. Nah, Human Resources Management with Islamic Management Principle, a dialectic for a reverse diffusion in management. Jadi ini adalah tulisan daripada Brian Pollard, ya, dari Alberta, ya, University UK Division of Accounting, Business and Management. Jadi ini adalah nama jurnalnya, ya. Jadi Human Resources Management with Islamic Management Principle, a dialectic for a reverse diffusion in management. Nah, jadi ini maksudnya seperti ini. Tentu di dunia Arab, ya, di dunia Arab, katakanlah terutama di Timur Tengah, di sini kan banyak perusahaan-perusahaan multinasional, seperti katakanlah di Uni Emirat Arab, UAE, di Qatar, di Bahrain, ya. Nah, bahkan di Arab Saudi, itu kan banyak perusahaan-perusahaan asing. Kemudian juga ada pekerja-pekerja lokal dari berbagai macam negara juga ada di sana karyawan-karyawan. Nah, yang mana bahwa teori-teori manajemen barat itu tak bisa langsung persis diterapkan untuk para karyawan di Timur Tengah ini. Ya, orang-orang Arab tentu mempunyai suatu budaya atau kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, yang mana itu terjadi di dalam praktek-praktek
atau terkait di dalam bagaimana mereka bekerja. Jadi ini kan nggak bisa dijelaskan oleh teori-teori manajemen barat, ya. Tapi terjadi. Maka untuk ini tentu perlu suatu teori baru, ya. Itulah yang disebut tadi dengan teori gap, ya. Jadi untuk mengisi teori terhadap praktek-praktek yang sudah ada, ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Timur Tengah ini atau di negara-negara Arab, maka tentu diperlukan suatu penelitian, ya, bukan suatu penelitian. Itu yang disebut tadi dengan teori gap, ya. Ini dia apa namanya, bagian-bagian artikelnya. Jadi eh, substansi yang penting, lihat, this paper artinya artikel itu mencoba to explore this gap by examining the nature and content of selected Islamic management practice and their implications for human resources management, ya, SRN, through an extensive literature review and the employment of example from a selected number of countries. Ya, itu dia. Nah, ini bisa dibaca, ya. Ini terjemahannya, ya. Ini terjemahan langsung. Oke, kita lewati saja, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian yang kedua, ya, eh, dalam konteks riset gap, ya, apa yang disebut dengan konseptual gap. Dalam hal ini ada konsep yang tidak dibidik oleh para periset terdahulu atau mungkin konsepnya sudah usang. Nah, jadi dalam suatu kerangka yang dibangun itu, ya, ada konsep-konsep yang terlupakan padahal itu sangat perlu ada di situ. Atau bisa jadi mungkin ada konsep-konsep yang sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah usang. Ya, artinya nggak cocok lagi pada sekarang ini. Maka tentu dalam hal ini perlu suatu konsep yang baru. Ya, maka dalam hal ini, ya, perlu dilakukan suatu penelitian atau itulah yang menjadi celah untuk melakukan suatu riset. Ini adalah contoh artikelnya, ya. The impact of market orientation and innovativeness, evidence from Yemenis SMS, ya. Jadi ini SMS, Small Medium Enterprise. Jadi atau UMKM, ya, kalau di kita UMKM. Pacific Journal of Innovation Entrepreneurs. Kita there is a lack of studies that have been undertaken in developing nations, particularly in terms of SMS. Ya, SMS are required to develop and implement market orientation concept into the field to deal with the problem of changing business environment. This study is conducted in the context of Yemeni SMS. Ya, Yemeni SMS have been facing many challenges
relating to marketing, investors, and obtaining various funding resources. Marketing their product and services at the local and external level that has led to a weak competitive position in the local market, and especially in front of the competing import product. Ya, ini. Up to now, there is a few studies about the role of marketing orientation element in enforcing the basic driving forces to organization innovation and particularly in SMEs. Ya, jadi dalam hal ini seharusnya ya dalam artikel atau penelitian ini market orientation itu seharusnya dimasukkan di dalam suatu kerangka konseptual atau kerangka pikir yang dibangun. Karena ini sangat penting terkait tadi pengembangan-pengembangan usaha menengah kecil di Yemen, Yaman ya. Ya, terjemahannya. Nah, eh, riset gap yang lain adalah inkonsistensi, coba ini, hasil temuan berbagai penelitian ilmiah. Jadi ada temuan-temuan, hasil-hasil penelitian, tetapi dia tidak konsisten. Artinya tidak seragam semua, tidak sama. Ya, ada mungkin, ada mungkin, ya, dia signifikan positif, negatif, atau tidak signifikan. Contoh, si A melakukan penelitian pengaruh ya kompetensi karyawan terhadap katakanlah misalnya kompetensi itu akan berkaitan mungkin ya katakan prestasi ya atau mungkin bahkan kepemimpinan ya kompetensi itu berpengaruh terhadap kepemimpinan penelitian si A. Tapi bisa jadi penelitian B bahwa tidak ada pengaruh kompetensi terhadap kepemimpinan. Artinya apa? Hasil-hasil penelitian itu tidak konsisten. Dan itu bisa dijadikan sebagai celah untuk melakukan penelitian ulang. Ya, itu dia. Jadi setelah kita menelaah berbagai hasil penelitian atau artikel jurnal, ditemukan untuk isu yang sama hasilnya inkonsistensi. Misalnya kajian atas sebuah ya pengaruh independen ya kepada dependen ada yang berpengaruh positif bahkan negatif tetapi sebagian menemukan tidak signifikan pengaruh tersebut. Contohnya ya green entrepreneurial orientation for enhancing firm performance ya dynamic capability perspective. Ya, ini adalah hasil penelitian dari Jiang et al. Ya dan kawan-kawan. Ya, Journal of Cleaner Production, ya, volume 198. Ini dia, ya.
Jadi bisa dibaca nanti ini di mana ada inkonsistensi dari penelitian-penelitian yang sejenis. Nah, kemudian eh, ada yang disebut dengan celah defisiensi hasil. Ya, apa itu? Ada penelitian yang kelihatannya baik, ya. Kita lihat, baca abstrak, ya, di artikel baik. Tetapi sesungguhnya rendah koefisien determinannya. Atau R-square-nya sangat rendah, misalnya 10%. Seharusnya R-square atau koefisien determinan harus di atas 50%. Ya, jadi nanti hati-hati melihat hasil penelitiannya. Karena yang terakhir itu adalah uji R-square, koefisien determinan. Bisa jadi sudah memenuhi uji asumsi klasik, ya kan? Heterositas, normalitas, ya. Kemudian juga multicol sudah terpenuhi. Lalu dites signifikansi parsial masing-masing, ya, signifikan. Tes secara bersamaan, simultan, signifikan. Yang terakhir adalah, ya, perlu dilihat, perlu diperiksa R-square-nya. Ya, jadi bisa saja kelihatan baik, yang berhubungan signifikan, ya, tetapi R-square tidak memenuhi. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara tentang arti dari R-square, itu berarti, ya, seberapa besar kontribusi daripada variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ya, seberapa besar ini berkontribusi terhadap perubahan variabel terikatnya. Kalau kita misalkan yang sederhana, Y sama dengan X1 tambah X2, maka X1 atau X2 adalah variabel bebas. Y adalah variabel terikat dalam sebuah model atau persamaan. Kan begitu. Lalu mungkin kita uji, ya, asumsi klasik memenuhi semua, uji T memenuhi semua, signifikan, simultan juga demikian. Nah, sekarang kita lihat berapa R-square. Kalau kita misalkan R-square-nya adalah 0,3 atau 30%, artinya itu apa? Bahwa kontribusi daripada variabel bebas terhadap perubahan variabel Y hanyalah 30%. Berarti faktor-faktor luar itu ada sebesar 70%. Artinya apa? Bahwa faktor luar yang dominan, ya, mempengaruhi perubahan Y tadi. Bukan yang ada dalam model tadi X1, X2. Lalu bagaimana? Maka model tadi tidak bisa dibahas, tidak bisa dilanjutkan, tak bisa dipakai. Karena bukan X1, X2 yang menentukannya dominan.
tapi faktor-faktor di luar yang menjadi penentu. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa R square itu harus lebih besar dari 0,50. Ya, kalau di bawah 0,50, maka perlu ini menjadi celah untuk melakukan penelitian lagi. Itu yang disebut dengan celah defisiensi hasil. Nah, salesperson adaptive selling behavior and customer orientation, meta-analysis ya, jurnal. Jadi ya, account for 10% or less of the variable in salesperson performance are job satisfaction. Ini dia, di sini dia kekurangannya ya. Kita lanjut. Nah, riset gap yang lain atau bentuk riset gap yang lain atau ada methodological gap, berarti ini di metodologinya ada celah, kan begitu ya. Kesenjangan metodologis muncul karena adanya keterbatasan metode yang dapat diterapkan dalam penelitian. Jadi ya. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang metodologikal, itu berarti kita berbicara tentang metode-metode yang ada ya, yang digunakan. Jadi dalam hal ini eh, mungkin pada metode-metode itu ada mungkin salah satu metode ya yang tidak pas atau ada keterbatasan metode. Maka sekarang metode itu menjadi celah untuk melakukan penelitian atau dengan kata lain untuk mengembangkan metode yang baru ya yang cocok. Nah, selanjutnya adalah empirical gap, empiris, fakta empiris ya. Jadi celah di fakta empiris. Ketidaksesuaian atau inkonsistensi hasil penelitian dengan fakta atau data faktual di lapangan. Jadi hasil riset perlu dievaluasi lagi. Jadi fakta ya atau data itu tidak konsisten dengan hasil penelitian. Jadi teori yang dapat diuji kembali dengan fakta atau data lapangan, enggak situ ya dia, ya. Kemudian ada practical knowledge gap, perilaku profesional atau praktek bias dari hasil riset dan tidak dapat di cover, ya. Jadi praktek-praktek yang ada di dalam organisasi, praktek-praktek yang ada di dalam pemasaran, keuangan dan lain, ya, itu bias dari hasil riset yang dilakukan tentang itu tentunya ya bias dia nggak cocok. Ini menjadi celah untuk melakukan penelitian. Population gap. Nah, ini mungkin populasinya tidak cocok. Ya, bisa jadi mungkin budaya populasi harus seperti ini yang cocok. Ternyata mungkin budayanya nggak cocok. Ya, atau hal-hal lain yang tergantung terkait dengan populasi yang perlu lagi disempurnakan. Dan itu menjadi celah untuk melakukan riset. Hmm. Jadi keseluruhan celah penelitian di atas yang tadi sudah kita sebutkan
ya, akan memberikan ruang untuk melakukan penelitian. Dengan demikian membantu menemukan kebaruan, novelty, dan temuan penelitian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi tadi itu celah-celah itu kan akan kita isi, ya, akan kita isi. Dengan apa kita isi? Itu adalah nanti yang disebut dengan novelty, ya, novelty. Nah, kita sampai sekarang kepada teori yang digunakan, ya. Tentu yang kita maksud di sini adalah teori pada subbab latar belakang. Ya, Bapak Ibu ya, jangan salah. Coba kita dulu apa yang dikatakan dengan teori di sini, ya. Batasan teori. Guna dapat menempatkan atau menggunakan istilah teori dengan baik, maka beberapa definisi teori dikemukakan berikut ini. Coba kita lihat dari Gori et al. 2020. A theory is a set of interrelated concepts, definitions, and propositions that present a systematic view of surviving relation among variables with the purpose of explaining and predicting phenomena. Ya, jadi kira-kira artinya teori itu adalah konsep-konsep yang saling berhubungan. Ya, tentu konsep-konsep itu bisa juga definisi, bisa juga proposisi, ya, proposisi ah, yang menyajikan, ya, view hubungan spesifik, ya, yang sistematik di antara variabel dengan tujuan menjelaskan suatu fenomena, ya, yang sedang diprediksi. Jadi hubungan-hubungan atau pengaruh-pengaruh antar konsep, ya, yang menunjukkan relasi secara sistematik untuk menjelaskan suatu fenomena atau memprediksi fenomena yang akan datang, maka itu disebut dengan teori. Ya, kalau kita lihat dari tulisan Gori et al. Ini, ya. Nah, coba kita lihat dari Kerlinger ini. Nah, dikatakannya a theory is a set of interrelated construct atau variabel. Jadi hampir sama, ya. Jadi dia mengatakan satu set, ya, konstruk yang saling berhubungan, berinterrelated. Ya, definisi, tentu ini definisi konsep, proposisi, that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variable. Jadi kalau kita lihat dari kedua penulis ini, jadi model-model yang terjadi, ya, katakan persamaan-persamaan yang bisa dijelaskan tadi itu pengaruh AKB, BKC, hubungan, dan lain sesuatu yang dihasilkan dari peneliti-peneliti terdahulu bahwa itu disebut teori, ya, teori. Coba kita lihat pendapat lain, ya. Eh Briman and Bell mengatakan istilah teori digunakan dalam berbagai cara, namun pengertian yang paling umum adalah sebagai penjelasan atas keteraturan yang diamati. Ini. Jadi ada suatu keteraturan-keteraturan atau pola-pola
di mana pola ini tetap, ya, kemudian bisa dijelaskan, itulah teori, ya, itulah teori. Jadi bukan harus dalam bentuk variabel-variabel, ya, ada arung, ada tanda panah dan lainnya, bukan. Kalau ada keteraturan-keteraturan, ya, dari atau dalam suatu fenomena yang dapat bisa dijelaskan, maka itu adalah teori. Nih. Nah, seperti dikatakan oleh Sekarang dan Bugi, ya, suatu teori menjelaskan fenomena tertentu dan gagasannya di mana penjelasan itu berlaku dalam berbagai situasi atau kejadian, ya. Jadi keteraturan-keteraturan tadi dimanapun, ya, pola-pola tadi tetap berlaku, ya. Dalam berbagai kondisi pola-pola tersebut tetap berlaku atau keteraturan itu. Itu yang dikatakan oleh Sekarang dan Bugi yang menjadi teori, ya. Jadi misalnya teori expectation, si teori dari Victor dan Fromm menyatakan individu akan termotivasi. Ini dia, ya, dicontoh. Individu akan termotivasi untuk berusaha lebih keras jika mereka yakin bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan bahwa kinerja yang lebih baik akan menghasilkan imbalan atau hasil yang lebih besar. Ya, mau dimanapun orang, kalau dia, ya, eh, dia berpikir atau merasakan akan memperoleh suatu kinerja yang baik, itu akan menjadi motivasi, ya, untuk berusaha lebih keras. Atau orang akan berusaha, ya, lebih keras kalau dia merasa bahwa dia akan memperoleh kinerja yang lebih baik. Dan kinerja yang lebih baik ini akan menghasilkan reward yang lebih baik pula. Ya, maka secara umum di mana-mana orang kan begitu. Dalam kondisi apapun, orang selalu begitu. Ya, dia akan termotivasi kuat untuk berusaha lebih keras kalau dia tahu bahwa kinerjanya akan semakin baik. Kinerja yang semakin baik akan menghasilkan reward atau kompensasi yang lebih baik pula. Ya, itulah teori yang dikatakan oleh Sekarang Bugi dan Griman Bell tadi. Ya. Nah, kemudian itu tadi dikatakan dengan teori ekspektasi. Ada lagi teori legitimasi teori. Apa katanya? Menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Jadi itu, ya, litigasi teori. Jadi perusahaan itu harus selalu itu akan selalu memastikan bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan norma-norma masyarakat yang ada. Jadi dimanapun perusahaan-perusahaan itu selalu harus begitu, sesuai dengan norma-norma masyarakat yang ada di sana. Nah, jadi dari eh, apa yang dikemukakan oleh para penulis tadi, kita bisa memberi suatu gambaran bahwa teori itu bisa hubungan atau pengaruh antar variabel, ya, bisa juga suatu keteraturan-keteraturan atau pola, ya, yang mana dia berlaku di mana-mana dan kapan saja dan bisa dijelaskan.
Seperti tadi ekspektansi teori dari Viktor Fromm. Ya, demikian juga dengan teori ya teori legitimasi dari Digen ya dari Digen dan satu lagi ini apa yang disebut dengan service dominant logic theory dari Fargo dan Lars ya. Service dominant logic theory apa artinya ini? Service dominant logic bahwa memang secara logika service itulah yang menjadi segala-galanya. Itulah yang dominan baik itu dalam barang apalagi dalam jasa. Sebagai contoh, dalam pembuatan mobil, maka di sana kan yang ada itu jasa tenaga kerja, ya, jasa eh, manajemen, jasa pemasok barang, ya, kemudian jasa konsultan, jasa teknisi, itu kan semua sebenarnya kan jasa. Maka dalam sebuah mobil itu bukan fisik, ya, itu semua kan jasa. Maka dikatakan ya, Farco dan Las itu service dominant logic theory. Nah, apa peran teori dalam suatu riset? Beberapa penelitian ditujukan untuk membangun teori, sedangkan penelitian lainnya dirancang untuk menguji sebuah teori atau untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dengan menggunakan kerangka atau instrumen atau model yang ada. Ya, nih. Jadi memang kalau kita berbicara teori dalam riset, seperti kita katakan tadi, ada juga penelitian yang memang ditujukan untuk membangun teori, karena belum ada teorinya. Ya, bisa juga bahwa penelitian itu untuk menguji, memastikan teori itu inline dengan teori sebelumnya. Jadi biasanya seperti itu akan menggunakan model-model, ya. Nih. Nah, selanjutnya ini pendapat dari Umar mengatakan bahwa peran teori dalam penelitian kuantitatif pertama dia sebut sebagai dasar penelitian untuk diuji. Teori tadi, ya, teori tadilah yang akan diuji. Ya, itulah gunanya teori itu. Jadi teori itu akan dijelaskan secara komprehensif sebelum mulai kegiatan pengumpulan data. Ya, kemudian teori-teori itu bisa dibangun atau digabungkan menjadi sebuah kerangka kerja atau framework untuk keseluruhan proses penelitian. Nah, teori di dalam berbentuk hipotesis yang nantinya akan diuji. Jadi hasil pengujian daripada eh, suatu hipotesis yang sesuai itu nanti akan menjadi sebuah teori. Nah, itu kalau dalam penelitian kuantitatif. Lalu bagaimana peran teori dalam penelitian kualitatif? Nah, coba kita lihat.
Teori dihasilkan atau dikembangkan dari lapangan dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi. Ini. Jadi biasanya teori di dalam penelitian kualitatif kalau disajikan di awal itu hanya sebagai eh, ya boleh sebagai pemanasan saja, ya tempat berpijak saja. Dari mana berpijak? Karena bagaimanapun nanti pola-pola yang terjadi di lapangan lah yang menjadi teori yang digunakan, ya. Jadi teori berbentuk pola atau pattern atau generalisasi naturalistik. Nah, pola dari suatu fenomena bisa dianggap sebagai sebuah teori. Jadi ada suatu keteraturan, kan begitu. Di mana keteraturan ini ya terjadi di mana masa dan bisa dijelaskan. Itulah yang disebut dengan teori, ya. Teori dipakai sebagai bahan analisis untuk memahami persoalan yang diteliti. Nih. Nah, selanjutnya adalah pentingnya masalah. Peneliti menjustifikasi dengan tegas apakah riset yang akan dilakukan penting, sebaiknya dengan argumentasi pendukung. Ya, tadi apa yang disebut dengan urgensi di dalam suatu latar belakang. Ya, harus ada urgensinya. Nah, kemudian untuk itu perlu dicari bukti pendukung awal bahwa masalah yang diteliti penting untuk diteliti segera dalam rangka memperoleh solusi. Jadi harus juga diungkap di dalam latar belakang ini, maka ya mengapa masalah itu segera harus diteliti. Mengapa harus segera dicari solusinya? Apa akibatnya kalau tidak dicari solusinya? Kan begitu. Ya, itu diceritakan. Nah, kemudian kita sampai pada apa yang disebut dengan state of the art, ya, state of the art. Nah, kalau kita baca dari apa yang ditulis oleh Umar, ya, dan Fakhruddin ini, state of the art adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu, ya. Jadi dapat kita lihat di sini, ya, bahwa itu dibandingkan dengan penelitian terdahulu, keunikannya. Jadi harus kita tunjukkan bahwa rancangan penelitian kita bahwa memang berbeda dengan penelitian terdahulu. Di mana bedanya? Ya, harus dikemukakan. Jadi dalam hal ini, di mana posisi riset kita di antara penelitian yang sudah ada? State of the art dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang tertuang pada latar belakang penelitian. Jadi dalam hal ini, kita harus memang mengumpulkan ya penelitian sejenis ya bisa dari atau melalui searching ya dari software-software seperti katakanlah misalnya ya itu ada itu khusus untuk ya mencari penelitian-penelitian terdahulu ya yang biasanya berdasarkan bisa saja berdasarkan dengan mengemukakan keywordnya ya keyword kata-kata kunci jadi nanti bisa muncul dia ya
atau juga dari Google Scholar ya, bisa lebih gampang lagi. Nah, karena memang state of the art bermanfaat untuk mengetahui ya, ini perkembangan ilmu pada topik bidang dan masalah umum yang diteliti hingga peneliti dapat merumuskan masalah penelitian dan dapat memberikan kontribusi. Ya, jadi itu dia. Jadi jangan pula sama dengan penelitian-penelitian lain. Apa gunanya kita melakukan penelitian yang baru lagi tentu akan memberikan kontribusi-kontribusi baru, ya. Maka tadi harus kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Kemudian juga dalam hal ini terkait dengan state of the art. Apa bedanya tesis kita dengan yang ada di artikel-artikel jurnal itu, ya. Nih. Nah, secara umum, state of the art akan menyangkut beberapa komponen berikut, ya. Siapa saja yang pernah melakukan penelitian terhadap topik yang diusung yang yang awal hingga akhir, namun dapat disederhanakan, misalnya dua peneliti terbaru di topik tersebut, artinya penyederhanaan, ya. Jadi misalnya kalau itu penelitinya sering meneliti topik-topik yang sama, bisa diambil dua peneliti saja, atau dua penelitian, atau dua peneliti, atau mungkin penelitian 5 tahun terakhir, ya. Nah, tentunya ini semua adalah di dalam rangka kita untuk mencari state of the art, ya, pembeda dari penelitian kita dengan penelitian-penelitian dengan topik atau sejenis, ya, yang sama yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Jadi manfaat lain daripada state of the art mencegah duplikasi, ya. Karena duplikasi itu jelas adalah plagiat, ya, tiruan, plagiarisme. Nah, dalam hal ini termasuk juga plagiarisme ide. Jadi mencuri ide orang lain dan mengakuinya sebagai ide sendiri, itu adalah plagiarisme. Mencegah redundansi penelitian, duplikasi atau penggunaan data yang sama secara berulang. Ya, jadi bisa saja data yang sama itu digunakan berulang-ulang, ya, dengan topik yang berbeda-beda. Maka itulah yang disebut dengan redundansi. Ini juga masuk kategori duplikasi atau plagiasi, ya. Jadi menggunakan data yang sama berulang-ulang itu juga adalah plagiasi. Contohnya bisa dibaca nanti. Nah, sekarang kita berbicara tentang novelty penelitian. Novelty berasal dari kata Latin novus yang artinya baru, ya. Selanjutnya disebut novelty adalah karakteristik identitas yang membawa aspek yang baru dan genuine atau asli. Jadi dengan kata lain kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini merupakan novelty merupakan suatu hal yang sangat penting dan inilah yang ingin diperoleh, dicari dari suatu penelitian, novelty-nya. Karena novelty inilah yang akan, ya,
memfix, yang memperbaiki atau yang mengisi celah atau gap tadi. Ya, itu dia. Jadi dalam setiap penelitian, dan novelty gap itulah yang sangat penting karena itulah yang mengisi gap sehingga celah tadi tertutup atau masalah teratasi kan begitu ya. Nah, terdapat tiga kategori novelty kebaruan. Kebaruan tipe satu atau yang disebut dengan invention. Hasil penelitian benar-benar baru dan belum ada peneliti lain yang mengerjakan atau mempublikasikan hasil penelitian bersangkutan. Ya, jadi absolutely new, ya, benar-benar baru. Jadi sebagai contoh, hasil penelitian dari Taylor, ahli manajemen ya, kalau kita ingat ini, satu-satunya yang memikirkan dan mewujudkan cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Metode yang diterapkan Taylor telah diadopsi dalam berbagai penelitian ilmiah dan praktek bisnis. Ya, jadi Taylor yang pertama sekali menemukan teori untuk meningkatkan produktivitas. Sebelumnya tidak ada. Maka itu disebut dengan kebaruan tipe satu atau invention. Kebaruan tipe 2 improvement. Improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya. Ya, jadi sifatnya ini hanya memperbaiki. Ya, termasuk tadi ada celah perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Maka itu adalah kebaruan tipe 2 atau improvement. Jadi dalam hal ini perbaikan bukan terletak pada prinsip dasarnya, namun pada cara atau metode atau mekanisme atau aspek lain agar prinsip dasar yang ada dapat lebih baik atau lebih bermanfaat. Ya. Nah, kemudian kebaruan tipe 3 atau novelty tipe 3 yang disebut dengan reputation, ya, sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Berbeda dengan tipe satu dan tipe 2, kebaruan tipe 3 adalah merubah prinsip dasar yang dijadikan pijakan suatu praktek atau kebiasaan. Jadi ada suatu hasil penelitian, maka itu dia sanggah, dia berikan argumentasi melalui suatu penelitian. Ya, jadi hasil atau berupa sanggahan dari hasil penelitian itu disebut dengan kebaruan tipe 3 atau reputation. Individu atau tim kerja yang ingin menghasilkan kebaruan tipe 3 ini harus memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk melahirkan prinsip dasar yang baru. Jadi artinya di sini ya penolakan itu bersifat prinsipal, mendasar. Ya, jadi harus semua dia diperbaharui atau dalam hal ini tadi semuanya ditolak berdasarkan hasil penelitian yang baru. Nah, jadi itu tadi ya eh, apa namanya komponen-komponen yang seharusnya ada di dalam suatu latar belakang. Ya, satu dulu penjelasan umum berupa fenomena, bukan berupa simptom, simptom itu biasanya ya. Nah, kemudian coba nanti dirunut atau diidentifikasi apa yang menjadi masalah atau akar masalah. Ya, nah kemudian eh,
masalah tadi, dari fenomena tadi biasanya disebut fenomena gap, ya, fenomena gap. Nah, kemudian bisa juga ya dimunculkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang disebut dengan riset gap, ya, riset gap. Nah, kemudian harus ada teori yang mendasari juga atau yang mendukung. Ada tadi dua konteks teori yang dapat kita lihat, ya. Nah, kemudian ya urgensinya selanjutnya adalah apa yang disebut tadi yang sangat perlu state of the art, perlu untuk menghindari plagiasi, kemudian untuk meletakkan di mana sebenarnya penelitian kita di antara penelitian-penelitian sejenis yang sudah ada. Terakhir yaitu novelty research. Ya, novelty inilah yang menjadi pengisi celah tadi. Celah apa? Riset gap, ada penodingan gap. Nah, barangkali seperti itu Bapak Ibu materinya tentang apa namanya disebut tadi dengan latar belakang tersebut, ya. Jadi dengan demikian kita harapkan Bapak Ibu di dalam penulisan eh, latar belakang tesis itu sudah bisa lebih mudah, ya. Itu dia. Nah, terutama di dalam eh, identifikasi tersebut. Jadi sudah jelas seperti apa ya nantinya masalahnya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita melakukan identifikasi masalah dengan baik, dengan jelas, ya tidak perlu lagi ditulis-tulis batasan-batasan masalah, batasan-batasan ini nggak perlu lagi, ya. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri, dan kemudian nanti materi-materi yang lain bisa dibaca-baca. eh, kita rencanakan 2 minggu ke depan kita UTS ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti dipersiapkan semuanya kita UTS 2 minggu ke depan. Baik, Pak. Oke, Baik, kalau Pak. tidak ada yang ingin bertanya, Baik, Pak. ya kalau tidak ada yang ingin bertanya, barangkali sampai di sini pertemuan kita, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa kita nanti di UTS ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak dosen. Sampai jumpa, Pak. Oke ya. Oke, izin saya leave ya.